Oke. Thank you. Cik. Ya. Anies ini memang punya tim kampanye yang lucu-lucu ya. Dulu tuh ada tuh, sekarang sudah jadi komisaris BUMD, ada yang kemudian jadi anggota dewan, ada komika, ada artis hijrah. Iya, yang paling fenomena ya Neno Warisman, yang seneng banget kalau dipanggil Bunda Neno. Iya, Neno ini menurut netizen memang yang paling sempurna kalau disebut sebagai Bunda Kadrun. Iya, maksudnya yang paling sempurna sebagai pendukung sekaligus influencernya Anies ya. Sepak terjangnya dari zaman kampanye sampai mengawal jabatan Anies yang 5 tahun ini cukup legend. Bahkan sekelas John Ruh, Buniani, Geng Petamburan, atau Tuyul Ancol kalah sama keberanian dan kelebayan si mantan penyanyi dan mantan pemain sentron Neno ini. Terutama kalau lagi kampanye. Ada aja yang disampaikan itu pasti jadi omongan. Belum lama nih, mendadak dia membranding dirinya sebagai pemerhati anak dan keluarga. Ya, Neno Warisman ini membranding dirinya menjadi pemerhati anak dan wanita atau anak dan keluarga. Keluarga siapa yang mau diperhatiin sama Neno? Masa keluarga saya? Lagi ngapain perhatiin keluarga saya? Pengen gabung? Nggak mau lah. Ya, belum lama ini di TV One ketika didaulat jadi pembicara bareng Bonge. Bintang tamunya Bonge ingatnya TV One tuh Neno ya, sama Haikal Hasan. Ya, Neno ini mendadak alih profesi sebagai pemerhati keluarga dan anak atau pemerhati anak dan perempuan lah. Ya mendadak Neno ini lebih citayam daripada Bonge itu loh. Neno ini juga mengaku bahwa dia warga Bojonggede. Waduh ya. Dan lalu kasih tahu ke Bonge, dia ngasih sebuah pertanyaan yang menarik ke Bonge. Pertanyaannya kira-kira begini. Bonge, ibu kamu sembahyang? Kira-kira gitu lah ya. Ya karena Bonge ini kan lugu dan cenderung takut ke Neno ya. Agak intimidatif gitu kali. Semua pertanyaan dia jawab semampunya. Coba kita yang ditanya. Misalnya nih, Anda atau saya yang ditanya gitu sama Neno. Wah, bisa nyakar kita. Ya, apa enaknya sih? Kita ini pastinya tahu ya. Kalau kita ini pasti tahu ya. Kalau misalnya ketemu orang baru nih, baru kali itu kenal, baru kali itu ketemu, ini pasti menghindar sama pertanyaan-pertanyaan yang pribadi. Misalnya nanya umur, kalau cewek kan ya itu agak-agak kurang sopan lah gitu ya. Sensitif maksudnya gitu. Nanya gaji, itu kan soal-soal yang sensitif itu tadi kan. Lah, ini kan namanya sopan santun ya. Jangan sampai kita terkesan menghakimi lah gitu. Ini Neno nanya soal ibadah ibunya orang yang baru dia temui. Mas, mau tanya, ibu situ sembahyang nggak? Nggak sekalian tanya nomor kartu keluarga berapa ya? Nanya sholat atau sembahyang apa enggak, kemudian nanya. Kalau sampai kemudian beneran nanya kartu keluarga, Anda ini narasumber apa marketing pinjol? Kebayangkan kalau marketing pinjol telepon gitu kan. Selamat pagi Bapak, mohon dilengkapi datanya agar dapat kami proses pengajuan untuk mendapatkan limit pinjaman yang maksimal. Satu pertanyaan lagi, mohon dijawab Bapak, apakah ibu Anda sembahyang? Lampirkan foto dan datanya. Terima kasih. Ya, dan ternyata dialog TV One itu si Neno ini malah promosi apa yang dia bilang sebuah pesantren. Ya, maksa dia untuk ditayangin pesantrennya. Wah, Neno ini dapat gelar baru nih, Nyi Neno. Karena pengasuh pesantren. Selamat ya Jeng Neno ya. Nyi Neno, selamat. Karena di pesantrennya itu ada beberapa kegiatan yang unik, yaitu berjualan madu dan menghafal kitab. Apa uniknya jualan madu? Ya, tapi kali ini patut saya apresiasi ya usaha Neno membuat pesantren. Ini luar biasa. Ya itulah enaknya di Indonesia. Bikin pesantren nggak perlu banyak cincong lah. Ada rumah, ada tempat, tempel plang,
izin sambil jalan juga jadi, aman ya, langsung bisa cari murid atau cari santri, gampang. Kayak gini kok Neno jadi deklarator anti Islamfobia. Iya. Nah, kemarin kembali beredar sebuah iklan kampanye. Nah, ini nih. Bentuknya video pendek, yaitu ketika Neno berkampanye dengan media video waktu itu, mempromosikan program unggulan Anies waktu kampanye 2017 lalu. Nyebar tuh videonya tuh. Ya, mulai dari apa itu, anak Jakarta yang sekolah nggak usah khawatir soal uang jajan, yang mau bisnis nggak usah khawatir soal modal karena ada apa itu namanya OKOC, dan yang paling epic adalah yang rumahnya masih ngontrak jangan khawatir, pilih aja Anies. maksudnya karena bakal ada rumah murah di era Anies waktu itu begitu. Kalau iklan itu tersebar lagi di sosial media dan di media sekarang ini, yaitu seperti jadi iklan yang sangat satir. Karena semua yang dipromosikan oleh Neno di video itu, semuanya nggak kesampaian oleh Anies. Ya kan? Ya, OKOC ya cuma berita kesedihan, apalagi soal rumah murah. Yang dulu warga Jakarta masih ngontrak, sekarang mungkin sih emang udah nggak ngontrak, tapi tinggal sama mertua. Lebih parah. Ya, masa jabatan Anies sebagai gubernur Jakarta itu akan resmi berakhir pada Oktober mendatang. 2 bulan lagi. 16 Oktober katanya. Dan kalau mengingat lagi janji kampanye pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno 5 tahun lalu, jadi malu sendiri dengernya sekarang nih. Ya. Mulai dari apa tuh kemarin? Membuka 200 lapangan kerja baru. Penanggulangan banjir dan macet. Hingga memberikan rumah hunian bagi masyarakat Jakarta dengan DP 0 rupiah. Wah, luar biasa ini. Semuanya sudah mulai buram sih menurut saya. Masyarakat Jakarta udahlah nih, udah nggak sanggup, ya udahlah, nggak terlalu banyak berharap lagi. Mau ngapain lagi 2 bulan lagi? Ya mungkin masyarakat Jakarta juga udah kenyang ya, maksudnya ya. Kenyang makan janji Anies maksudnya. Ya, pernyataan Neno Warisman yang juga adalah tokoh sentral pendukung Anies Sandi saat itu kembali viral di media sosial, saudara-saudara. Jadi video kampanye tahun 2017 itu sekarang viral lagi. Terutama itu tadi. Soal kalau yang mengontrak jangan khawatir, Anies akan jadi gubernur. Ini videonya. Saya menghimbau kepada seluruh warga Jakarta, kalau yang rumahnya masih ngontrak, sebentar lagi insya Allah kita udah nggak punya lagi rumah tunggakan istilahnya, tapi kita udah bisa punya rumah sendiri. Buat yang remaja-remaja yang masih bingung kalau minta uang sama orang tua udah nggak enak ya, besok insya Allah uang sekolah kita jalan udah tinggal 5.000 perak aja. Buat para istri, ayo kemana lagi kita cari orang yang pemimpin yang berpihak betul sama perempuan loh. Dan yang terakhir, nah ini yang paling oke adalah OKOC. Islam adalah identik dengan niaga, dan niaga tentu saja menjadi mata peradaban, rantai peradaban yang paling penting. Dengan OKOC 200.000 pengusaha baru, kita akan mendapatkan sedikit-sedikitnya 1 juta orang yang sejahtera. Insya Allah dalam waktu. Di video itu, Neno dengan lugunya menjabarkan satu persatu janji politik dari Anies Sandi dengan tujuan mempengaruhi masyarakat untuk menjatuhkan pilihan ke Anies Sandi 5 tahun lalu. Dan dia berhasil. Anies menang, betul. Warganya juga menang. Menangis. Apalagi ada kalimat begini. Saya menghimbau kepada seluruh warga Jakarta yang rumahnya masih ngontrak, insya Allah sebentar lagi kita sudah punya rumah sendiri. Tapi bohong. Nah, ditambah lagi dengan ucapan yang tadi, mungkin kurang jelas ya. Kira-kira gini ucapannya. Buat para istri, ayo kemana lagi cari pemimpin yang berpihak pada perempuan. Itu kata Neno.
Betul banget. Diduga memang Anies sangat berpihak kepada perempuan, terutama istrinya sendiri. Karena pernah Anies ini memberikan hibah 63 miliar kepada seorang perempuan sebagai bunda PAUD, yaitu istrinya sendiri. Kurang berpihak apa itu, coba bayangin. Lalu dilanjut, kampanye Neno itu akan jadi lucu kalau dilihat kenyataan sekarang seperti waktu dia bilang begini. Ini nih. Dan yang terakhir yang paling oke adalah OKOC. Islam identik dengan niaga, tentu saja jadi mata peradaban yang paling penting. Kata Neno ya. OKOC itu memang apa ya? Emang nama program Anies Sandi saat itu yang paling banyak menyedot perhatian warga. Gimana enggak? Ada tawaran akan dimodali, dikasih tempat dagang, sampai dicariin pembeli. Ini kan sama aja gaji buta. Too good to be true, terlalu indah menjadi kenyataan. Siapa yang nggak mau dapat gituan? Tapi itu kan hanya halusinasi ya. Kenyataannya tuh beda. OKOC itu cuma barang yang populer saat kampanye. Begitu sudah menang, bangkainya ada di mana-mana. Jarang yang tahu itu barang. Atau udah jadi bangkai. Lalu Neno menambahkan bahwa dalam waktu yang tak lama lagi warga DKI akan menjemput satu kota yang maju dan bahagia. Alah, bisa aja di permen karet. Ya. Kemudian ya anggap aja ya video lawas itu sebagai lucu-lucuan ya. Karena memang isinya ternyata halusinasi doang. Ya. Pilkada DKI itu yang menghabiskan biaya konon sampai 0,5 triliun itu lebih, cuma menghasilkan gubernur yang boros, nggak efisien. Ya karena nggak banyak yang dikerjakan. Iya, sulit saat ini kalau mau menyalahkan pekerjaan Anies, sulit sekali. Karena memang Anies nggak kerja. Ya, akhirnya memang Pilgub Jakarta 2017 tidak menghasilkan figur sebagai penyelesai berbagai permasalahan di Jakarta. Malah menghasilkan residu politik dan figur yang ya apa ya istilahnya, memang maunya nyapres melulu sejak dulu tuh. Cobalah cek jejak digitalnya Anies. Sebelum jadi gubernur dia lebih sering ngomong mau nyapres, mau jadi presiden. Jadi wapres aja nggak mau. Tidak pernah dia bilang saya mau jadi gubernur, enggak. Itulah jejak digitalnya dia. Ya kita lihat apakah Anies kembali bakal merekrut Bunda Neno jadi tim ses Pilpres mendatang. Kampanyenya diramal bakal seru. Tapi pasti ya Anies dapat ini ya, pastinya nih Anies pasti dapat nih, pasti dapat masukan dari Pak Prabowo. Menurut saya ya. Mbak Anies lebih baik hindari wanita itu. Malah bikin kalah. Ya, oke, terima kasih. Saya Mas Jopre. Aman kan?